Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 24 September 2020, mata pelajaran Bu Dewi ada 2 mata pelajaran. Yang pertama tematik dan yang kedua PLBJ. Sebelum kita mulai ke pelajaran yang pertama, kita membaca bismillah terlebih dahulu. Sama-sama kita membaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pelajaran pertama. Kita buka buku buku tematiknya, tematik 2B. Buka halaman 47. Nah, hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 2. Kita baca ya. Ino Raka Yoga selesai menanam jagung. Ayah minta Ino, Raka, dan Yoga mencuci tangan dan kaki. Dengan segera mereka pun membersihkan diri. Bawahnya ada ayo mengamati. Amatilah cerita dan gambar berikut. Yoga, Raka, dan Ino menemui ayah. Mereka meminta izin untuk bermain di teras rumah. Ayah izinkan Ino, Raka, dan Yoga bermain. Ayah juga mengucapkan terima kasih kepada Raka dan Yoga yang telah membantu. Raka dan Yoga membalas dengan senyuman. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih kembali. Apakah yang dilakukan Ino, Raka, dan Yoga termasuk sikap yang baik? Nah, sebelahnya ada gambar Ino meminta izin kepada ayah untuk bermain. Bawahnya ada bagaimana sikapmu? Beri tanda centang pada sikap baik saat di rumah teman. Beri tanda silang pada sikap yang tidak baik saat di rumah teman. Nah, kita perhatikan yang pertama. Menjaga kebersihan kaki dan tangan saat masuk rumah. Itu sikap baik atau tidak? Kalau sikap baik, kalian beri tanda centang pada kolom yang sudah tersedia. Lalu bawahnya memasuki rumah teman tanpa izin. Itu merupakan sikap baik atau tidak? Meminta izin sebelum masuk ke kamar teman, itu merupakan sikap baik atau tidak? Bawahnya tidak berbuat kegaduhan. Yang terakhir memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, itu merupakan sikap baik atau tidak? Kalian kerjakan di kolom yang sudah tersedia ya. Yuk kita lanjut. Halaman 48. Sini ada ayo menyimak. Saat di teras rumah, Ino, Raka, dan Yoga bercakap-cakap. Mereka membicarakan pelajaran di sekolah kemarin. Mari kita ikut menyimaknya bersama. Nah, sini ada judulnya sifat benda padat. Benda-benda di samping adalah benda padat. Ini ada gambar baju, buku, dan sepatu. Baju, buku, dan sepatu merupakan benda padat. Coba sebutkan benda apa sajakah itu? Apa sifat dari benda padat? Lalu bawahnya, bentuk benda padat tidak berubah. Coba perhatikan benda-benda di kelasmu. Benda itu tidak berubah bentuk. Benda itu tetap bentuknya sekarang, kemarin, dan besok bentuknya sama. Kapanpun bentuk benda padat tidak berubah. Nah, di dalam ruang kelas terdapat banyak benda. Ya, ada meja, bangku, papan tulis, bingkai, lemari. Itu merupakan benda padat. Jadi benda padat apa tadi? Benda padat ialah benda yang tidak berubah bentuknya. Jadi mau sekarang, besok, kemarin, lusa, itu bentuknya tetap sama. Ya. Nah, bawahnya ada ayo mencari tahu. Bentuk benda padat dapat diubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Semangka merupakan benda padat. Bila dipotong, semangka yang bulat bentuknya menjadi irisan. Semangka dapat diubah bentuknya dengan dipotong. Lanjut ke halaman 49. Nah,
Plastisin merupakan benda padat yang lunak. Bila diremas-remas, plastisin dapat dibentuk sesuka hati. Berdasarkan pemahaman di atas, coba cari tahu hal berikut bagaimana cara mengubah bentuk benda padat. Carilah contoh benda padat lainnya. Nah, ini ada plastisin nih, contoh plastisin. Dapat diubah bentuknya dengan diremas-remas. Bawahnya ada ayo lakukan. 1. Amati gambar benda-benda berikut. Nah, yang ini ada gambar kayu yang sedang dibakar menjadi api ya, dan asap. Yang 2, kelereng atau gundu. Yang C, es krim. Yang D, daging. Dan yang E adalah minuman es. Kalian tentukan wujud-wujud benda tersebut. Jadi misalkan ini kayu ini sifat bendanya apa? Benda padat atau tidak? Nih, kelereng wujudnya benda padat atau tidak, ya. Kalian tulis di bawahnya saja, di bawah. Lalu nomor 2, amati 5 benda di sekitarmu. Lalu tulis pada tabel dan beri tanda centang bila benda adalah benda padat. Nih, misalkan kalian di rumah ada televisi atau TV. TV itu merupakan benda padat atau bukan benda padat. Kalian tulis di sini televisi. Televisi itu merupakan benda apa? Benda padat. Lalu apa lagi? Kalian tulis ya. Kalian cari benda-benda yang ada di sekitar kalian sampai nomor 5. Lanjut. Baliknya ada ayo menulis halaman 50. Susunlah kata-kata berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda padat. Mulailah dari kata yang berawalan huruf kapital. Kalian tahu huruf kapital? Huruf kapital yang berawalan hurufnya besar. Kita lihat, perhatikan nomor 1. Kita cari dulu kata yang hurufnya besar. Nih, benda. Berarti ini kata awal, benda. Lalu kalian susun ya. Setelah benda apa? Di sini ada tetap, bentuknya padat, benda. Benda padat, bentuknya tetap. Nah, jadi kalian susun dari kata-kata ini. Oke? Kerjakan sampai nomor 5. Ingat, kalimat yang awal itu yang ada huruf kapitalnya. Ya. Pokoknya ada ayo berolahraga. Ini kita lanjut saja yang ayo berolahraga. Kita buka halaman 52. Nah, di sini ada ayo diskusi. Yoga dan Raka bersikap sopan saat berada di rumah Ino. Berbeda dengan Gary dan Aga saat bermain di rumah Adi. Adi, Gary, dan Aga asik membaca komik. Mereka melakukannya di ruang tamu. Gary membaca sambil tidur-tiduran. Aga membentur-benturkan kaki ke sofa sehingga berbunyi. Nah, di sini ada Adi, Gary, dan Aga membaca buku di ruang tamu. Diskusikan bersama temanmu bagaimana menurutmu sikap Gary dan Aga. Apakah sikap itu menunjukkan sikap sopan santun? Pantaskah sikap itu ditiru? Kalian kerjakan di sini saja ya. Di buku paket saja kalian jawab. Jawab menurut kalian. Bawahnya ada ayo berpikir. Tuliskan sikap yang pantas dan tidak pantas saat di rumah teman. Sikap yang pantas. Kira-kira apa saja kalau kalian bermain nih di rumah teman? Kira-kira sikap yang pantas apa saja? Dan sikap yang tidak pantas apa saja?
Kalian kerjakan. Kalian tulis sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Misalkan sikap yang pantas saat bermain di rumah teman, kalian membaca buku sambil duduk rapi. Itu bisa. Dan sikap yang tidak pantas seperti yang tadi kita baca, contoh yang di atas, seperti agak membaca bukunya sambil tiduran dan menghentakkan kaki ke sofa, itu merupakan sikap yang tidak pantas ya. Jadi kalian tulis sikap yang pantas dan sikap yang tidak pantas saat bermain di rumah teman. Lalu bawahnya, ayo bercerita. Coba ceritakan pengalamanmu saat bermain di rumah teman. Sikap sopan apa saja yang kamu lakukan? Yang ini tidak usah. Jadi untuk hari ini tematiknya, tugasnya, buka halaman 47 yang bagaimana sikapmu. Itu kalian kerjakan di buku paket. Lalu halaman 49 yang ayo lakukan nomor 1 dan nomor 2 kerjakan di buku paket juga. Dan halaman 50 ayo menulis menyusun kata dari nomor 1 sampai nomor 5. Menyusun kata ya. Langsung ke halaman 52 yang ayo diskusi. Yang ini diskusikan bersama teman-temanmu dan ayo berpikir. Sudah. Untuk hari ini tugas tematiknya itu saja. Kalau sudah selesai, tugasnya dikirim, difoto, Japri ke Bu Dewi ya kirimnya. Ingat pesan Bu Dewi, tetap semangat belajar di rumahnya. Jangan malas-malas. Jaga kesehatan. Jangan banyak main ya anak-anak. Yang utama kalian harus tetap jaga kesehatan. Ya, kalau kemana-mana harus memakai masker. Kalau tidak penting kalian jangan main-main dulu ya. Kalau main keluar juga jangan yang jauh-jauh. Karena kondisinya sedang seperti ini. Jadi kalian harus banyak-banyak berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Agar kita bisa berkumpul lagi di sekolah, bisa belajar bersama, bisa bermain bersama dengan teman-teman dan ibu guru. Dan selalu ingat pesan Bu Dewi, semangat terus. Oke? Terima kasih, kita lanjut ke mata pelajaran yang kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.